mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Vonis telah memberikan Richard Eliezer yaitu vonis 1 tahun 6 bulan. Biarlah almarhum Yosua melihat dari surganya Tuhan. Eliezer dipakai Tuhan menjadi orang yang bertobat, benar-benar bertobat. Jangan hanya di saat terdesak. Ini perkataan seorang ibu kepada Eliezer dan yang mendukung kita semuanya. Eliezer, pakailah, Tuhan yang menghakimi, Tuhan yang melihat. Allah daku almarhum Yosua yang tidak bisa saya peluk lagi. Biarlah dia bersama Tuhan di sorga. Saudara, bongkar persekongkolan, berani ungkap kebenaran dan juga junjung tinggi kejujuran. Akhirnya Richard Eliezer Budiang Lumiu mendapatkan keadilan. Kemarin vonis hakim menjatuhkan hukuman untuk Eliezer itu 1 tahun 6 bulan penjara. Sudah bersama saya di sini Roni Talapesi, ini adalah kuasa hukum dari Richard Eliezer. Bung Roni. Ya, selamat siang. Kemarin vonis hakim akhirnya 1 tahun 6 bulan penjara. Padahal tuntutan jaksanya itu 12 tahun. Jadi ini tuh sebenarnya surprise yang gak cuma pasti mengejutkan Bung Roni, tapi kita semua. Jadi itu gimana ketika kemudian vonis hakim menjatuhkan 1 tahun 6 bulan penjara, reaksi yang terjadi seperti apa? Ya, tentunya kami di luar ekspektasi ya Mbak Livi. Kami kan tidak muluk-muluk juga tuh kan. Kami berpikir kemarin tuh vonisnya di bawah 5 tahun tetapi tidak jauh lah angkanya. Tapi ketika membacakan pertimbangan majelis hakim, kami pikir saya pribadi ya dan bersama teman-teman berpikir bahwa ini kelihatannya vonisnya tinggi. Saya juga gitu, karena ketika pertimbangannya, waduh, pertimbangannya agak-agak berat ya soalnya kemarin pertimbangannya. Tapi kita lihat ini adalah proses hukum dan kita hormati keluarga korban, kita hargai atas kebesaran hati memaafkan Richard Eliezer dan keluarga kan sudah bertemu. Ini merupakan hal yang baik dan menjadi kekuatan untuk Richard Eliezer. Jadi dalam proses ini kan kita melihat bagaimana Richard Eliezer konsisten dan dari buah kejujuran dia itu hakim sangat menghormati dan menghargai. Dalam hal apa? Dalam proses persidangan ini kan Richard Eliezer berkata jujur, dia konsisten ya. Jadi kalau saya lihat di putusan yang kemarin majelis hakim berikan, itu adalah hasil dari kejujuran Richard Eliezer. Oke, artinya 1 tahun 6 bulan masih mau banding atau udah nggak usah? Kalau dari kami, Mbak Livi dari tim penasihat hukum sudah cukup. Sudah Cukup ya. Sudah luar biasa bahkan ya dari 12 tahun ke 1 tahun 6 bulan ya. Sudah sesuai target dan kita kan ada 2 targetan ya. Awal itu adalah dia lepas atau bebas. Dan target kedua adalah dia divonis di bawah 5 tahun. Jadi setelah vonis kemarin kita sempat diskusi bersama tim, saya dan tim, saya sampaikan bahwa ini sesuai dengan target yang kedua, jadi kita terima. Apa yang terekam di ekspresinya Icat ketika pasca di vonis hakim, ketika dia berdiri kan dia langsung nangis ya. Itu mengharu biru banyak masyarakat yang menonton pasti putusan kemarin. Tapi Icat sempat ngomong nggak sih ketika setelah putusan, terus kemudian ngobrol sama Bang Roni? Ya, soal vonis. Kita semuanya terharu ya Mbak Livi, saya juga pun terharu. Abang juga nangis kan kemarin? Saya lihat kemarin waktu keluar dari gedung. Wah, nangis. Ini kan perjuangan yang panjang, bagaimana di awal kita lihat Richard Eliezer, bagaimana dia coba untuk bangkit dari rasa ketakutan, dari rasa tertekan, kemudian bagaimana
proses penyidikan, penyidik yang bekerja secara profesional, kalau saya bisa bilang Mbak Livi, pagi siang malam, mereka tidak lelah bekerja secara maraton, penyidik yang ada di Barreskrim ya. Jadi saya melihat bahwa semua proses dari penyidikan ini semua berperan penting. Kalau saya sedikit bercerita ke belakang bahwa saya waktu mendampingi Richard Eliezer, salah satu penyidik yang memeriksa Richard Eliezer itu sampai memutarkan lagu rohani. Untuk supaya Richard Eliezer tenang. Supaya bisa menceritakan itu semuanya secara tenang. Jadi lagu rohani itu diputarkan agar suasananya tenang gitu. Saya ikut mendampingi kan. Jadi saya lihat bagaimana penyidik ini mereka bekerja keras menjaga marwah kepolisian. Kepolisian seperti katakan seperti itu. Dalam proses persidangan juga saya ikut mendampingi bagaimana kita menghadirkan psikolog, menghadirkan rohaniawan supaya Richard Eliezer mulai bangkit, mulai percaya diri. Dan kalau saya lihat memang latar belakang ini anak baik, Mbak Livi. Anak yang patuh dan taat, kemudian hubungannya sama orang itu baik, dia sopan, hubungan sama, kalau saya lihat sama keluarganya, saya lihat bahwa dia sangat hubungannya hangat ya. Saya mau agak keluar dikit dari soal vonisnya Icat. Saya mau masuk soal personal Abang sebagai lawyer dan juga sebagai Icat sebagai klien. Karena kan kalau saya mengikuti ya, kita ngobrol udah beberapa kali. Dari awal bahkan orang tuanya Icat itu ditempatkan bahkan sampai hari ini di rumah pribadi ya. Iya, di rumah saya. Pribadi. Bahkan setelah kayak, dari Makobrimob kemudian kembali ke Manado, kita juga terima kasih kepada Dankor dan seluruh jajaran bahwa keluarga orang tua dari Eliezer itu di Brimob itu betul-betul dijaga. Kemudian waktu kembali ke Manado ada momen mau Natal, jadi kembali lagi ke Jakarta, stay di rumah saya. Iya. Terus kemudian bolak-balik setiap ke Jakarta, stay-nya di tempatnya Bang Roni. Iya. Emang sedekat apa sih hubungannya? Maksudku gini, kita kan bicara soal klien dan pengacara kuasa hukum ya. Ini kan hubungannya profesionalitas kedua belah pihak. Tapi kalau saya ngelihat ini lebih kayak hubungan keluarga. Karena bagaimana bahkan ketika momen mau Natal ya, kita sempat ketemu juga. Mereka bahkan diajak belanja, jalan-jalan gitu. Ini saya mikir ini lawyernya kok bisa terbalikan ya, mengentertain kliennya begitu. Iya, itu hubungan kayak apa sih hubungan antara kalian? Bukan dalam arti belanja itu dalam suasana yang tetap kita dalam suasana ini kan tragedi ya, bukan hal yang gampang juga kan untuk keluarga menjalani. Tapi ada momentum Natal di situ. Ada momentum Natal, saya ya seperti keluarga Mbak Livi, karena saya bersama istri pengennya bahwa keluarga ini dekat dengan kita gitu loh. Satu sisi memang kita sedang berjuang, tetapi ada sisi lain nilai kekeluargaan itu harus tetap erat. Jadi kita seperti keluarga. Dan saya juga sama Richard sudah kayak adik saya sendiri. Karena saya lihat bagaimana Richard menganggap saya sebagai kakak dan saya melihat dia sebagai adik. Jadi secara natural saja Mbak Livi. Jadi kita lihat bahwa ini sebenarnya bagaimana ya. Karena kita berdoa sama Tuhan. Saya bilang sama Icat, kamu ini dibantu sama banyak orang baik loh. Karena apa? 2 orang tua kamu, 2 orang banyak. Sehingga kita dipertemukan sama orang-orang baik. Ketemu sama Romo Magnis, ketemu sama Mas Reza Indragiri, terus Mbak Lisa. Nah, ini merupakan terus Albert Aris, terus ketemu sama teman-teman yang di tim penasihat hukum yang membantu di persidangan. Dan saya lihat bahwa ini adalah proses bagaimana cara Tuhan membantu Richard Eliezer. Karena apa? Karena doa orang banyak. Karena doa orang banyak. Nah bicara soal doa orang banyak kan saya juga melihat bagaimana respon masyarakat, dukungan masyarakat buat Icat, buat Eliezer. Sebanyak itu dukungan buat Eliezer. Ketika pertama kali megang kasusnya, pernah nggak sih kepikiran ini kasus yang pasti penuh tekanan, tapi tidak terbayangkan bahwa dukungan masyarakat sebegitu luar biasanya buat seorang Betul Eliezer? Mbak Livi, saya awal mendampingi ini kan ya manusia biasa, ada ketakutan juga Mbak, bagaimana. Tetapi ketika saya mendampingi Icat, kemudian saya ngobrol, saya melihat bahwa anak ini memang perlu dibantu. Dia posisi yang lemah, dalam arti apa kan situasinya kan, karena pangkat paling rendah.
Kemudian kan saya ada beberapa teman juga kasih masukan, sudah nggak usah pegang, nah perkara ini kan perkara yang ruwet gitu loh. Jadi hampir nggak mau megang. Nggak, ada masukan. Oke. Tapi ketika saya bertemu lagi sama Richard, hati kecil saya kayak, ini anak saya nggak bisa tinggalin gitu. Nggak mungkin saya tinggalin, jadi saya harus dampingi dia. Nah, terus proses interview dengan psikolog, kan psikolog itu Mbak Livi bisa ngelihat kalau ini orang bohong apa enggak kan. Psikolog klinis itu Mbak Lisa. Jadi pas ngobrol sebelum penyidikan berjalan, saya minta Mbak Lisa untuk analisa bahwa apakah Richard ini betul-betul jujur atau tidak. Atau saya ini karena perasaan saya aja. Saya bilang Mbak secara profesional. Kemudian setelah keluar, setelah pemeriksaan, asesmen, saya ngobrol, saya turun lewat nganter beliau turun lewat pakai lift sama Mbak Lisa, terus ngobrol, Mbak ini sebenarnya bagaimana Richard jujur, kamu bantu dia. Ya itu setelah itu mulailah saya bersama rekan saya Roman, itu berdua aja, belum lawyernya belum setim full ya begini ya. Nah, kita dampingi kita bagaimana meyakinkan Richard untuk dia siap menjalani, dan saya lihat bahwa perubahannya dari yang kalau boleh saya katakan Mbak Livi dari minus sebenarnya, dari yang ketakutan, tertekan, terus ngelihat orang aja dia ketakutan gitu loh. Kemudian dari proses itu saya lihat bagaimana dia mulai bangkit. Itu buat saya hal yang baik, dan saya sebagai pengacara profesional, saya belajar banyak dalam kasus ini. Satu sisi adalah tentang advokasi, tentang hukum, tetapi ada sisi lain tentang kemanusiaan. Di sisi kemanusiaan ini yang saya lihat bagaimana seorang anak muda yang dia dalam masalah yang sangat sulit, kemudian dia bagaimana berusaha untuk dia bangkit. Satu sisi dia mikirin keluarganya bagaimana, kemudian kan tunangannya seperti apa. Ada kekhawatiran bahwa nanti ada apa-apa dengan keluarganya. Tetapi ya sekali lagi Mbak Livi, semuanya proses ini berjalan lancar di tingkat kepolisian. Karena saya lihat waktu itu Polri memang semangatnya satu, bahwa untuk menyelesaikan perkara ini supaya sampai ke persidangan. Kalau kemarin kan pasca putusan kita lihat antusiasme masyarakat pengunjung yang datang ke PN Jaksel itu kan luar biasa. Sampai kemudian Richard itu harus dievakuasi sama LPSK sama Jaksa juga ya kemarin itu ya. Itu apa yang terjadi? Memang itu lazim dilakukan nggak sih? Atau memang karena fenomenanya luar biasa aja? Iya, ini fenomena sebenarnya saya bilang. Jadi gerakan masyarakat yang bisa datang ini gerakan sosial, civil society kalau saya bilang. Mereka bisa datang dengan sukarela, datang untuk mendukung Richard Eliezer. Apalagi ibu-ibu, emak-emak, saya aja ditarik-tarik. Lengan saya juga, saya bilang kok ini emak tangannya kuat juga gitu. Tapi ya ini kami berterima kasih banyak atas dukungan dari semua masyarakat luas, publik yang mendukung, yang datang ke persidangan, yang mendukung melalui sosial media, kemudian tangan-tangan yang kita tidak tahu bahwa ikut juga mendukung proses ini. Ya, saya mewakili keluarga dan Richard Eliezer mengucapkan banyak terima kasih bahwa keadilan itu benar-benar hadir di muka persidangan dan dirasakan oleh keluarga Richard Eliezer, terutama Eliezer. Alhamdulillah, saya tidak tahu mengapa hati saya bergembira dan bersyukur setelah membaca vonis hakim atas Eliezer ini. Karena begini, saya melihat hakim itu punya keberanian. Hakim itu objektif membaca seluruh fakta persidangan dan dibacakan semua. Yang mendukung Eliezer, yang memojokkan Eliezer, semua dibaca, suara-suara masyarakat didengarkan, rongrongan yang mungkin ada untuk membuat putusan tertentu tidak berpengaruh kepada hakim, sehingga saya lihat putusannya menjadi sangat logis, tentu menurut saya berkemanusiaan, ngerti denyut-denyut kehidupan masyarakat, kemudian progresif juga. Sehingga saya melihat para hakim ini adalah hakim-hakim yang bagus, di antara banyak hakim yang memang juga bagus kalau tidak menangani kasus-kasus yang biasanya penuh tekanan menjadi tidak bagus. Tapi kalau ini tidak terpengaruh
oleh public opinion, tetapi dia memperhatikan public common sense, hakim ini. Oleh sebab itu, konstruksi putusannya sangat bagus, ilmiah, tidak jadul. Banyak loh hakim yang sampai hari ini kalau nulis putusan tuh pakai bahasa-bahasa Belanda, strukturnya pakai Belanda. Ini enggak, ini modern, bisa difahami, dan sulit untuk dibantah perspektif yang digunakan. Narasinya modern juga. Oleh sebab itu saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Saya tidak ingin mempengaruhi karena ini pengadilan apakah Eliezer dan yang lain-lain mau naik banding atau apa. Tetapi saya melihat putusan hakim ini hebat. Saya bersama masyarakat tentu saja yang selama ini ingin menyuarakan kebenaran tentang kasus ini, berterima kasih kepada hakim, kepada jaksa yang sungguh sangat serius juga, sudah bagus. Soal perbedaan angka tuntutan itu soal tafsir saja. Kepada pengacara juga yang telah membela kliennya dengan penuh profesional, tapi pada akhirnya hakim yang memutuskan. Nah, dukungan ini kan nggak cuma datang dari masyarakat, karena kalau kita lihat dari awal Menko Polhukam Mahfud MD itu kan juga menaruhkan atensi yang cukup besar ya untuk Eliezer, dan ketika kemarin diputus 1 tahun 6 bulan tuh langsung bereaksi positif kan dengan tepuk tangan dengan putusan hakim. Kontra ketika waktu itu dijatuhi tuntutan 12 tahun kan waktu pas dituntut JPU. Ini gimana reaksinya megang kasus yang kita bisa bilang kasusnya seluar biasa ini sampai kemudian level Menko Polhukam ikut ngasih atensi buat kasusnya ini, jadi pressure nggak sih buat seorang Roni Talapesi? Ya, bagaimana kita bisa meyakinkan publik, Mbak Livi, itu sangat penting ya dalam pembelaan saya, karena memang saya lihat bahwa Richard dia sudah jujur dan dia mau kooperatif, dan jadi saya sebagai pengacara tidak terlalu sulit untuk bagaimana supaya meyakinkan persidangan dan meyakinkan publik. Karena dari Richardnya sendiri memang saya lihat bahwa dia mau kooperatif dan dia mau membantu proses persidangan. Ya sisi lainnya itu Mbak Livi, bahwa saya lihat bahwa ini semua berjalan, kemudian ketika kejujuran Richard Eliezer, kemudian publik ikut mendukung, kemudian dari berbagai pihak ikut mendukung. Ini merupakan anugerah Tuhan kalau saya bisa bilang gitu. Mujizat lah. Ini mukjizat. Mujizat. Dari yang kita sampaikan bahwa dari awal Richard Eliezer sendiri keterangannya kalau dibilang 4 lawan 1, belum lagi tekanan-tekanan yang dari luar. Kemudian bagaimana kita bisa membalikan ini situasi. Dengan saya juga pun berdoa ya, tetapi dari tim penasihat hukum ketika salah satu contohnya strategi saya tidak mengajukan eksepsi, kemudian kita periksa saksi-saksi, semuanya saksi-saksi mencabut BAP, mengikuti keterangan Richard Eliezer. Nah ini semua proses akhirnya berjalan baik. Semalam sempat ketemu sama Pak Mahfud ya di program Satu Meja ya. Iya. Sempat ngobrol apa Pak Mahfud setelah akhirnya vonis kan? Bisa ketemu langsung? Iya, kita sebagai yang saya lihat bahwa Prof. Mahfud ini kan sebagai profesor hukum, kalau saya boleh bilang begitu ya. Ya kami appreciate dan beliau tetap monitor sebagai Menko yang bidang hukum ya. Kemudian fokusnya kepada hukum, beliau sangat melihat bahwa ini menjadi perhatian khusus ya dari awal proses ini. Tapi ini kan menjadi pembelajaran buat kita agar kedepannya tidak terulang seperti ini Mbak Livi, dan juga pun antara bawahan, atasan juga pun menjadi pembelajaran ketika menerima perintah dan jangan salah memberikan perintah. Ini banyak hal yang bisa kita pelajari dalam proses ini, terutama juga pun buat Polri. Betul, itu ngomong-ngomong tadi malam kan juga ngobrol sama Pak Kadif Humas ya. Iya. Pak Kadif Humas, ini ngobrol soal bagaimana nasib Icat ke depannya, itu juga jadi pertanyaan. Kan biasanya kalau yang dipecat itu kan 5 tahun ke atas nih, Icat kan cuma 1 tahun 6 bulan, balik dong Icat jadi polisi. Kan harapannya seperti itu Mbak Livi. Kalau kita lihat bagaimana proses Icat berjuang keras untuk masuk ke polisi. Dia kan sampai 3 kali ya, sebelumnya kan dia coba untuk Angkatan Laut. Tapi yang ketiga kali ini kan dia bagaimana dia berjuang keras. Pertama gagal, kedua dia
nggak dapat. Terus yang ketiga, itu kan perjuangan keras dan dia memang benar-benar mencintai Polri. Kalau yang pertama itu kalau nggak salah dia itu tesnya bukan marinir tapi tes ini pelaut kalau nggak salah. Nah yang ketiga ini perjuangannya dia kan sangat luar biasa sehingga membuat Richard Eliezer itu bagaimana mencintai Polri terutama Korps Brimob. Dan dia selalu membangga-banggakan itu. Kalau saya ngobrol kita selain ngobrol kasus kita ngobrol lah soal bagaimana pengalaman, bagi menjadi seorang anggota Brimob perjuangannya bagaimana. Jadi saya pikir wah kalau saya juga mungkin tidak gampang ya ketika pendidikan di Watu Kosek dikirimkan ke sana itu kan pendidikan yang tidak gampang gitu. Nah dasar kecintaan dia terhadap Polri itu terhadap Brimob kalau saya lihat bahwa ketika proses ini kan kita punya hope, harapan. Harapan dari seorang Richard Eliezer adalah kembali ke Polri dan bisa kembali ke Brimob, itu harapannya. Dan ini justru nggak bikin dia ciut ya, karena kan jangankan buat seorang Richard Eliezer, buat kita aja ngikutin kasusnya ini traumatis sekali pasti. Eliezer siap kembali betul seutuhnya ke Polri. Nanti kita akan terus dampingi ya Mbak Livi, kita akan memonitor, kita akan lihat perkembangannya, tetapi kan harapan itu kan harus kita perjuangkan kan, hope itu ya. Ketika kemarin sama Pak Kadif Humas, Pak Dedi berbicara dengan orang tuanya Eliezer, itu adalah suara hati dari seorang orang tua. Semoga ini didengarkan oleh pimpinan Polri bahwa Richard Eliezer bisa kembali bertugas dan dia bisa kembali mengabdi kepada negara. Kabarnya nunggu sidang etik ya? Yes, kalau yang semalam di satu meja nyampaikan seperti itu. Artinya sidang etiknya akan berjalan setelah selesai masa tahanan 1 tahun 6 bulan atau di Saya tidak tahu ya masalah teknis internal ya. Tentunya kita akan menunggu dan kita ya berharap Mbak Livi. Tapi segala sesuatunya kan kewenangan dari Polri dan saya selaku penasihat hukum dari Richard Eliezer, saya yakin bahwa tentunya Polri akan memberikan menjalankan ini dan memberikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Bapak Ibu Icat justru mendukung Icat kembali jadi polisi atau justru ada khawatir karena lebih baik udahlah nggak usah jadi polisi lagi? Ya karena Icat kemauannya adalah tetap kembali menjadi anggota Polri, ya tentunya saya, keluarga saya, ya kita dukung Mbak Livi. Ya kan umur 24 tahun dengan penuh semangat mau bekerja, mengabdi kepada negara kan kita tidak bisa batasi kan. Tapi ya sambil mengalir aja. Kan ada dukungan sempat ya dari teman-temannya Icat di Watu Kosek ya, betul ya? Iya. Yang sempat datang ke persidangan ya? Iya. Nah itu sempat ngobrol-ngobrol apa tuh sama Icat? Ada nggak sih obrolan mereka sempat bisa ketemu dan ngobrol? Mereka nggak sempat bertemu. Nggak sempat ketemu. Nggak sempat bertemu tapi Richard tahu bahwa mereka hadir. Saya sampaikan. Itu membuat semangat buat Icat. Semangat buat Icat yang luar biasa. Itu satu angkatannya Richard di di pendidikan di Watu Kosek ya. Brapana Nusantara namanya. Ini kita bicara soal agak menyerempet sedikit soal tekanan dan juga soal input karena kan kalau kita bicara ini kan kasus ini bikin mau nggak mau bikin keterbelahan di tengah masyarakat, ya nggak sih? Ada yang ngerasa Icat itu nggak salah, ada juga yang ngerasa Icat itu juga salah dan semacamnya gitu. Karena Bung Roni sendiri kan ngelihatnya sebagai kuasa hukum ada nggak tekanan yang justru mengarahkan ke arah yang lebih baik? Roni ini kurang, ini tambahkan ini kayaknya poin ini kurang untuk meringankan Icat atau justru sebaliknya? Ya kita tentunya kerja tim ya. Kalau dalam situasi ada yang berpendapat pro kontra silakan saja. Itu kan hak dari setiap orang untuk berbicara ya. Tetapi kan dalam proses ini kan kita kembali kepada persidangan dan kemarin putusan majelis hakim yang diketuai oleh Pak Wahyu, anggota majelisnya Pak Ribut dan Pak Morgan. Kalau saya lihat itu putusannya luar biasa. Itu bisa menggambarkan seluruh dari proses peristiwa ini loh. Putusan itu jadi putusan yang adil sekali kalau saya bilang. Karena kalau saya lihat kalau putusannya jadi kemarin tuntutan itu jadi nggak berarti gitu karena semuanya tuntutan. Karena kalau kita lihat kan terkait kayak eksekutor itu nggak ada. Karena saya dari awal kan saya sampaikan bahwa eksekutor itu tidak ada dalam fakta persidangan. Kemudian dia bilang saksi Icat itu pelaku utama. Fakta persidangan kan Icat bukan pelaku utama. Jadi ya
Itu yang buat Saya lega sih ngeliatnya. Ya, mungkin orang-orang yang juga ngeliatnya, wow 1 tahun 6 bulan. Terus ngapain kita kemarin deg-degan ya mikirin bakal 12 tahun. ya, tetapi kan dalam pledoi saya itu dan tim kami sampaikan bahwa terkait dengan tugas dan fungsi dari rekan-rekan jaksa penuntut umum, kami menghargai dan kami menghormati. Ini kan berbeda pandangan. Kalau jaksa penuntut umum punya pandangan tersendiri, tentunya dalam hal ini kan mereka punya kewajiban untuk penuntutan. Kalau saya sebagai pembela tentunya saya punya pandangan yang berbeda. Tetapi kita akan melihat bahwa finalnya kan putusan dari majelis hakim. Oke, Bung Roni ini udah vonis kemarin, udah bisa tidur nyenyak belum? Ya, saya tidur nyenyak. Akhirnya tidur nyenyak. Jadi cerita dong, udah berapa lama tidurnya? Ya lama sih ya. Ya proses ini kan jalan dari bulan Agustus sampai sekarang kan. Ya namanya perkara yang dibilang rumit ya. Ini rumit banget, bukan dibilang rumit. Pasti rumit banget ya. Iya, karena kita pembelaannya kan bagaimana saya melakukan strategi pembelaan yang secara maksimal gitu kan. Jadi kita harus mengatur supaya. Jadi di tim itu saya sudah atur yang nanya ini. Jadi kadang-kadang tidak ketebak tim saya. Contohnya ada salah satu tim yang memang saya simpen, saya nggak akan keluarin dia. Saya akan simpen sampai agenda persidangan yang ngomong soal senjata. Oke. Karena jadi dia spesialis senjata. Ya? Nah, itu dia. Dia hobinya senjata. Terus? Ini lucu ini. Jadi ceritanya ya kita pas baca BAP soal senjata kita nggak ada yang ngerti. Udah 2 jam berdebat. Udah nggak ada yang ngerti ngomong selongsong, ngomong apa, nggak ada yang ngerti soal balistik. Jadi memang di dalam tim ini unik ya. Jadi salah satu rekan saya ini yang ikut membantu, dia memang lebih mengerti ya tentang senjata. Jadi pemeriksaan tentang balistik itu nggak kita keluarin. Tiba-tiba waktu pemeriksaan balistik baru dia muncul, dia yang lebih banyak bertanya. Jadi strategi-strategi seperti itu yang memang ya saya mengatur ya. Kemudian ada salah satu tim adalah ya cukup senior. Kemudian beliau bergabung di tengah persidangan karena kita sudah lihat bahwa situasi kok kita ini dikepung. Nah, saya sudah tahu, saya mempelajari di tim dari seberang sana bagaimana karakternya. Kemudian ketika berbicara tentang ahli pidana, beliau muncul gitu loh. Tim ini kita munculin. Jadi kita menjaga keseimbangan agar kita juga melihat bagaimana arah pembelaan dari penasihat hukum yang sebelah. Tetapi kan kita strategi saya itu kemarin bertahan sebenarnya. Jadi bukan menyerang. Bukan menyerang. Strateginya adalah bertahan. Oke. Ini kita seperti kalau di bola itu kayak di panzer gitu. Bertahan saja kan. Jadi bukan strateginya kita, karena kita melihat bahwa Richard Eliezer dia sudah konsisten, dia kooperatif, dia mau jujur. Itu yang membuat kami melihat bahwa ya kita juga harus mengikuti bagaimana supaya memperjuangkan klien kita ini secara maksimal. Oke. Bang Roni sempat hilang harapan gak sih waktu pas udah semangat dengan saksi ahli yang kita bisa katakan oke di persidangan, meyakinkan, harusnya nggak cuma meyakinkan hakim tapi juga meyakinkan kita semua soal bagaimana mereka menjelaskan gitu, tapi kemudian tuntutannya 12 tahun itu sempat iya, kayak roller coaster. ya. Udah naik, turun. Udah tahu, kita juga tahu, ini ada undang-undang perlindungan saksi korban. Kita sudah mengajukan surat juga kepada jaksa penuntut umum. Kemudian LPSK juga kan sudah memberikan rekomendasi. Kita sudah memohon agar Richard itu dituntut paling rendah dari yang lainnya. Pas Richard dituntut tinggi, tentunya saya juga pun shock ya. Drop juga. Jadi ada ngelihat Richard dia. Jadi kita saling menguatkan Mbak Livi. Jadi nggak cuma di sini lawyernya menguatkan terdakwa juga ikut menguatkan kuasa hukumnya ya. Jadi Richard ini sosok yang sebenarnya dia juga pun figur yang tough ya, tangguh gitu kalau saya lihat. Jadi ya akhirnya dalam proses tim ini banyaklah dinamikanya. Bagaimana kita semangat, kemudian dinamika di dalam tim juga bagaimana kita menjaga. Karena kan setiap kepala kan
anak hukum ini nggak usah 10 orang dikumpulin, kumpulinnya 3 orang. Itu beda-beda itu. Berdebat semuanya kan. Jadi bagaimana saya sebagai koordinator tim, sebagai ketua tim menjaga tim ini supaya tetap solid gitu loh. Perdebatan-perdebatan yang timbul, diskusi-diskusi yang tajam itu membuat pembelaan kita bisa maksimal. Oke, Bang Roni, kasus Richard ini kan akan jadi pintu masuk kalau masyarakat bilang kembalinya keadilan di ranah hukum di Indonesia. Ini jadi pintu masuk juga bahwa seorang GC itu patut diperhitungkan loh. Betul. Kejujurannya. Kejujuran itu akan berbuah keadilan. Paling tidak ini yang diajarkan dalam persidangan yang dihadirkan oleh Anda dan juga Richard Eliezer. Ini akan jadi pintu masuk atau justru jadi ini pintu penutup buat kalau Anda sendiri melihatnya udahlah pusing, udah nggak mau lagi nanganin kasus kayak gini, atau justru ini jadi trigger bahwa oke, kita akan start dengan kasus seperti ini mungkin buat orang-orang yang nggak beruntung lainnya. Di awal saya muncul di publik, saya sampaikan kita akan memperjuangkan jalan menuju keadilan untuk Richard Eliezer. Oke. Proses ini bagaimana kita berjuang ya. Di akhir penutup, divonis, ternyata jalan keadilan itu ada. Jadi jalan menuju keadilan untuk Richard Eliezer itu ada. Jadi bicara soal vonis Richard Eliezer, ini menggambarkan bahwa keadilan untuk orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, untuk masyarakat kecil, itu ada. Selama kita memperjuangkan dengan tekun. Berani juga ya. Berani, tekun, memperjuangkan, dan kita fokus untuk pembelaan. Jadi kan jangan ini kliennya begini, ini kita melenceng ke sini, melenceng ke sana. Jadi kliennya nggak keurus. Iya, benar. Ini jadi pembelajaran juga supaya ya kita sebagai buat rekan-rekan saya yang sesama advokat tentunya kan kita belajar banyak lah. Saya tidak bicara bahwa saya hebat, saya ini tidak, tapi dalam proses ini banyak hal yang kita bisa petik bersama, positifnya ya. Nah, kalau terkait dengan tuntutan tersebut ya sudah. Kita berjuang, kemudian ya berbeda pandangan kan sama jaksa penuntut umum kan. Kaget-kaget juga ketika ada perskon kok Richard sebagai pelaku utama, padahal fakta persidangan tidak. Kok dibilang dia bukan justice collaborator, kok fakta persidangan tidak. Terus bilang yang menembak kepala, waduh kok yang menembak kepala Richard. Ini kan berbeda sekali nih. Tapi kita positif aja lah, kita optimis lah. Optimis, Jadi jaksa mengakui bahwa dia ada dilema yuridis, bahwa kemudian vonis ini kan kita lihat Mbak Livi bahwa harapannya kan tentunya jaksa tidak mengajukan banding. Kan ada di peraturan internal juga di kejaksaan, kemudian saya bacakan ya, saya juga riset bahwa di peraturan kejaksaan itu adalah di dalam Pedoman nomor 24 tahun 2021 penanganan perkara tindak pidana umum ya, di huruf N itu menjelaskan bahwa terkait dengan keadaan bersifat atau pemenuhan rasa keadilan di masyarakat. Jadi jaksa dalam hal melakukan banding, mereka juga akan melihat bahwa bagaimana rasa keadilan yang ada di masyarakat. Ya itu ya, seperti kalau melihat bahwa kejaksaan harus bersikap secara adil, kemudian bagaimana hukum itu tidak hanya tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Ya, di momen ini, momen hukum, momental ya, momen peristiwa hukum ini kita mau lihat juga bagaimana sikap dari teman-teman dari jaksa, dan saya yakin mereka akan melihat hal itu, bagaimana rasa keadilan yang ada di masyarakat. Ngomong-ngomong, LPSK tuh masih akan ngelindungin Richard sampai kapan ya? Iya, saya dapat informasi selama proses ini dan kemudian mereka akan mengevaluasi apakah tetap nantinya ada potensi-potensi gangguan, mereka bisa mendampingi terus. Nah, ngomongin potensi gangguan tuh kalau dulu kan masih sebelum vonis nih, sekarang udah selesai vonis. Beneran nggak ada teror sama sekali? Ya, kita tetap waspada Mbak Livi, dan kita tetap ini bahwa kita percayakan bahwa institusi Polri kan, tadi kalau semalam Mbak Livi bahwa Pak Dedi sudah sampaikan, Pak Kapolri sudah dengan tegas kan
menyampaikan bahwa kan tidak ada yang harus bersikap bagaimana menjaga institusi marwah Polri. Ya kita percayakan bahwa Richard Eliezer ini kan dia sebagai anak muda yang mau bertobat, mengakui kesalahan, kemudian membantu proses penyidikan ini semua berjalan lancar, semua orang terlibat ya, sehingga proses ini berjalan lancar sampai bisa terbuka seperti ini persidangan. Dan kemudian bagaimana kita lihat bahwa citra dari institusi Polri sekarang sudah mulai semakin membaik. Harapan kami kan Polri selalu dipercaya oleh masyarakat. Ini pertanyaan terakhir untuk Anda. Ini sebenarnya di luar konteks Anda posisinya sebagai kuasa hukum. Tapi ini pasti masyarakat juga bertanya-tanya. Karena kan kalau kita lihat Richard Eliezer ini kan yang juga menarik itu bukan cuma seorang kasusnya, dia seorang GC, tapi juga soal ada sosok Ling-Lingnya yang kemarin ketika habis tuntutan 12 tahun kemudian dia menyatakan bahwa saya meminta menunggu, tapi kalau misalnya pun tidak bisa pun tidak dipaksa, itu kan sempat bikin mengharu biru di tengah masyarakat juga. Dan yang jadi pertanyaan saya ini sekarang vonisnya 1 tahun 6 bulan. Ling-Ling sempat ngomong apa sama Bang Roni? Ya kemarin kan ketemu sama saya, dia bilang terima kasih Bang. Iya terima kasih. Kan saya ketemu sama orang tua juga ucapkan terima kasih. Saya terharu juga bahwa perjuangan kita selama ini dijawab oleh Tuhan gitu kan, melalui orang-orang baik. Saya bilang seperti itu Mbak Livi. Ya, itu juga tentu jadi harapan kita semua setelah menyaksikan drama panjang ini dari Agustus kemarin. Dan yang paling terpenting Mbak Livi, kita itu sangat apresiasi kepada majelis hakim yang memimpin persidangan ini. Mbak Livi tahu kan, jadi 3 majelis ini memimpin persidangan 5 terdakwa setiap hari kan. Bagaimana prosesnya, lika-likunya kan. Itu maraton non-stop. Kita aja capek nonton ya, apalagi mereka yang melakukan. Apalagi mereka sidang. Saya sidang saja untuk 1 terdakwa. 1 terdakwa aja kita ya. Pusing untuk baca berkas, apalagi untuk 5 terdakwa. 5 terdakwa ini kan 3 majelis yang megang kan. 3 orang ya. 3 orang yang memegang perkara ini kan. Pak Wahyu, Pak Ribut sama Pak Morgan, saya angkat topi. Luar biasa. Tapi ini bagaimanapun sudah vonis, artinya sudah bisa sedikit istirahat lebih nyenyak, meskipun nanti kita masih akan nunggu apakah jaksa akan mengajukan banding atau enggak, meskipun kita harapannya udah selesai lah ya. Kira-kira ya. Melalui kesempatan baik ini di Livi On Point, saya harapkan bahwa jaksa penuntut umum tidak banding. Tidak banding, biar semuanya tenang. Kita memohon. Terima kasih Bang Roni Talapesi telah bergabung bersama kami di Livi On Point. Salam untuk ibu dan bapaknya Icat. Salam disampaikan. Sehat-sehat selalu. Itu dia tadi perbincangan saya. Kita ketemu lagi di Livi On Point selanjutnya. Sampai jumpa. On Point.